Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudlo Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, dalam era globalisasi yang serba cepat dan penuh tantangan, umat Islam dituntut untuk memiliki generasi yang kuat, berakhlak mulia, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran. Generasi Qur'ani merupakan generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, memahami maknanya dan mengamalkannya dalam segala aspek kehidupan. Mencetak generasi Qur'ani bukan sekadar slogan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak. Namun, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencetak generasi Qur'ani sejak dini? Saat ini, di Studio Sultan TV telah hadir dua narasumber kita. Ada Bapak Asep Jubaidi SAG yang merupakan Nazir Pesantren Pondok Pesantren Az-Zikra. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rida. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Rida. Alhamdulillah baik. Dan yang kedua nih, kita juga akan menyapa ada Tebekti Nurdiana SPDI yang merupakan Musyrifah Pondok Pesantren Az-Zikra. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini senang rasanya nih ya. Siap. Sore hari ini kita ngabuburit, di bincang hari ini kita ngobrol-ngobrol soal generasi Qur'ani. Siap. Pas boleh, banget boleh. pemirsa dengan Pondok Pesantren Tahfiz Az-Zikra yang memang fokusnya juga salah satunya kepada Al-Qur'an. Al-Quran betul sekali. Nah, Mbak jadi ini karena tema kita hari ini mencetak generasi Qur'ani. Tiap orang pasti punya definisi berkenaan dengan generasi Qur'ani. Nah, ini mau tahu dulu definisi generasi Qur'ani menurut Pak Asep terlebih dahulu. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi generasi Qur'ani adalah generasi yang memiliki jiwa beriman dan bertakwa. Yang pertama, Mbak Rida. Terus selanjutnya juga ya memiliki jiwa yang menguasai ilmu Al-Quran. Selanjutnya juga ya terutama karenanya jiwa itu pasti memiliki akhlak yang mulia itu. Dan juga dalam kegiatan seharinya aktif dalam kegiatan-kegiatan yang beragama gitu ya. Jadi memang fokusnya pada Al-Qur'an, kemudian juga mengamalkan hal-hal lainnya juga dalam Al-Qur'an ya. Betul ya. Nah, kalau misal Teteh sendiri seperti apa nih memandang ataupun definisi dari generasi Qur'ani menurut Teh Bekti? Baik, terima kasih Kak. Ya, jadi generasi Qur'ani itu menurut definisi saya generasi anak muda ya zaman sekarang, apalagi yang mempunyai jiwa Qur'ani. Nah, bukan hanya cuma jiwanya, tapi bisa mengamalkan dan mempunyai karakteristik yang Qur'ani gitu. Ya, salah satunya bisa menyebarkan agama-agama, misalnya agama Islam gitu di dalam Al-Qur'an. Apa-apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Qur'an itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Baik. Nah, kemudian ini kan kalau bicara soal generasi Qur'ani, sebenarnya kan itu adalah dambaan semua orang tua. Betul. Ingin anaknya juga menjadi generasi Qur'ani. Nah, itu juga dibantu lah oleh banyak sekali ada pondok pesantren di Indonesia. Salah satunya juga di Serang juga ada. Nah, ini Pondok Pesantren Tahfiz Az-Zikra. Ini boleh disampaikan, boleh juga dijelaskan lah kepada pemirsa. Ini adanya di mana, kemudian juga berdiri sejak kapan dan fokusnya kemana nih? Oke, Boleh baik. dari Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pesantren Tahfiz Az-Zikra tadi kan Mbak Rida di Serang ya, sebetulnya Cilegon. Wah, Di Cilegon. pesantren Oh, iya, Tahfiz Az-Zikra itu dirawat. tempatnya di Cilegon, bukan di Serang. Ya. Baik. Jadi awal mulanya pesantren Tahfiz Az-Zikra berdiri itu dulu kita kan hanya ngaji sore saja. Jadi hanya Tidak ngaji pulang pergi. Jadi kalau dulu sih, kalau sekarang biasa dikenal itu santri kalong ya. Jadi belum ada pesantren. Cuma dalam proses dulu masanya corona itu kan semua anak-anak nggak boleh ada aktivitas, Mbak Rida. Jadi setelah kita kan ya keluh kesah dari anak-anak ya, Pak, Ustadz ini nggak pernah ngaji nih, gimana? Karena saking cintanya dengan Al-Quran, semangatnya dalam belajar ilmu agama, akhirnya kita pesantren Tahfiz Az-Zikra, ya udah kalau begitu kita mulai aja tinggal di sini. Nah, dalam proses terus sampai juga sempat kita didatangi dari kepolisian, dari tentara, karena kan masa itu corona itu emang nggak boleh ya, Lockdown ya, ya. lockdown pokoknya nggak boleh ada kegiatan. Tapi alhamdulillah dengan semangat
anak-anak, semangat juga para pengajar. Alhamdulillah akhirnya kita masa corona usai, kita perizinan dan alhamdulillah berdirilah pesantren Tahfidz Azikra itu di tahun 2022. Ya, jadi setelah corona ya. Jadi puncaknya corona kan 2021 ya. Nah, jadi 2022 kita perizinan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kurang lebih pesantren Tahfidz Azikra kita berdiri hampir 4 tahun. 4 tahun berjalan, 4 tahun. Jadi ya masih, kalau usia anak-anak sih masih baru lah ya. Masih baru ya. Masih baru. Masih Tapi baru. insya Allah kan punya mimpi yang besar juga ya untuk mencetak generasi Qurani. Siap. Nah, kemudian ini kalau semisal tadi kan berdiri di tahun 2022, itu untuk jenjang pendidikannya apa saja? Nah, untuk jenjang pendidikannya Mbak, itu ada dari SD, SMP, SMA, ada untuk umum. Nah, untuk umum ini namanya takhosus. Jadi untuk di program 1 tahun. Program 1 tahun ini untuk umum, di mana bisa menghafal dan juga di situ ada tahsin tahfidz dan ilmu-ilmu agama lainnya. Oke. Jadi banyak juga ya. Nah, ini kalau kita fokus ya kepada generasi Qurani, dan tadi juga di Pondok Pesantren Tahfidz Azikra juga memang fokusnya menghafal ya, menghafal Al-Qur'an. Nah, ini prinsip utamanya. Kenapa sih gitu yang akhirnya mencetak generasi Qurani ini di Pondok Pesantren Tahfidz Azikra? Mungkin pada prinsipnya dengan apa di Al-Qur'an kan sudah disebutkan bahwasanya Allah itu punya keluarga di muka bumi. Nah, siapa sih keluarganya Allah? Salah satunya adalah Ahlul Qur'an. Maka prinsip kami, kita mau membentuk keluarganya Allah juga di muka bumi ya. Salah satunya menjadi penghafal Al-Qur'an. Salah satunya menghafal Al-Qur'an ya. Jadi terbentuk ya Pondok Pesantren Tahfidz yang berbasis Tahfidz itu. Biasanya di pondok-pondok pesantren lain kan ada yang ke kitab ya gitu, terus salafi dan sebagainya. Nah, ini kita berbasisnya Tahfidz Quran. Karena mimpi kita juga untuk bisa mencetak generasi Al-Qur'an itu. Generasi Al-Qur'an itu sendiri. Keluarganya Allah. Keluarganya Allah, seperti itu. Nah, kalau untuk program-programnya sendiri, ini apa saja yang ada di Pondok Pesantren Tahfidz Azikra? Program-programnya itu salah satunya ada Tahfidz, pertama kan Tahfidz ya, paling unggulan itu adalah Tahfidz, yang mana di situ ada kelas ulya, sufla dan usto. Nah, itu jadi bertingkat gitu. Dan juga ada waktu yang dimana abis menghafal itu adanya memutkin gitu 30 juz itu. Ketika sudah selesai 30 juz, langsung nanti ada masa dimana kita memungkinkan, dan itu 30 juz juga insya Allah. Dalam itu saja. Boleh tambahkan ya, apalagi program-program ini Pak? Selain program Tahfidz, kita di Pesantren Tahfidz Azikra ada kegiatan pengajaran bahasa. Jadi selain Tahfidz Quran, tapi yang menjadi utama program unggulan kita itu pesantren Tahfidz Quran. Selain Tahfidz Quran, kita tadi ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi anak-anak dibiasakan dalam kegiatan sehari-harinya menggunakan dua bahasa itu. Bilingual ya. Ya, kecuali ada nanti kegiatan di kayak bulan bahasa itu selama 1 hari full, itu wajib selama 1 bulan bahasa, diwajibkan untuk berbahasa tanpa bahasa Indonesia, harus bahasa Inggris atau bahasa Arab. Gitu. Masya Allah banget ya, ini benar-benar mempush juga gitu kan ya. Betul. Generasi yang ada bukan hanya tadi menghafal Al-Quran, tapi juga beradaptasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, tapi ini menarik, kalau misal kita bicara soal generasi Qurani, kan biasa juga dididik dari yang umur-umur belia ya. Nah, ini kan pasti ada pembentukan karakter. Nah, ini gimana nih dari Pondok Pesantren Tahfidz Azikra membentuk karakter anak-anak ataupun santri-santri yang ada di sana untuk tumbuh menjadi generasi kuat, kemudian juga mengamalkan isi Al-Qur'annya itu sendiri? Baik. Jadi yang pertama, di Pesantren Tahfidz Azikra sendiri kita mendidik anak-anak itu pendidikan karakter yang semi militer terlebih dahulu. Jadi melatih untuk kedisiplinan mereka. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak mau menghafal Quran, kalau misalkan nggak disiplin itu sulit. Jadi kita menerapkan kedisiplinan terlebih dahulu, sama kayak militer begitulah. Jadi on time gitu ya. On time dulu ya. Karena bisa itu karena biasa. Dan anak-anak mencintai juga karena sudah biasa. Kalau misalkan nggak pernah
biasa menghafal, nggak pernah biasa mengaji, itu Susah, sulit. Ya makanya yang pendidikan yang kita lakukan pertama kali yaitu adalah kedisiplinan terlebih dahulu. Kedisiplinan terlebih Kedisiplinan, dahulu. ya. Setelah itu baru kita adab mereka, perilaku mereka. Nah, baru setelah itu barulah kita penerapan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ya, jadi yang pertama adalah intinya kembali kepada diri anak-anak itu sendiri. Oh, Ya, oke. jadi biar tumbuh rasa, karena kan ketika anak masuk pesantren itu kan nggak semua anak itu pengen belajar, pengen masuk pesantren, karena ada yang disuruh orang tua, ada yang ya mungkin karena terpaksa lah pokoknya begitu, makanya Iya, itu, iya, ya. iya. Jadi kita tumbuhkan dari dirinya masing-masing terlebih dahulu. Karena bagaimanapun yang bisa apa ya ibaratnya mengatur ya dari sendiri gitu betul. kan ya. Kita Ya, membantu lah kita sebagai, membantu sebagai gurunya gitu ya Pak Ustadz dan Teh Bekti ini. Yang Nah menambah- kemudian boleh ditambahkan? Ya boleh menambahkan dari Ustadz Asep tadi ya. Jadi tadi membentuk karakter ya Mbak, menurut karakter yang di Pondok Pesantren Az-Zikra itu tadi melalui pembiasaan dulu. Dan tadi pembiasaan semi militer dan juga tadi nanti baru ada kegiatan-kegiatan pesantren. Nah, itu kegiatan pesantren itu salah satunya tahfiz itu. Jadi ini ada pembiasaan sholat tahajud dan juga sholat duha dan sunnah-sunnah lainnya. Jadi diterapkan melalui pembiasaan yang mungkin di rumah itu nggak biasa sholat tahajud atau duha. Nah, di pondok pesantren itu diterapkan seperti itu. Jadinya nanti terbentuklah karakter dari pembiasaan itu gitu. Ya. Iya, iya. Nah ini menariknya kalau bicara soal menanamkan karakter, itu kan pasti juga nggak mudah Betul. gitu kan. Apalagi ini kombinasi juga dengan bagaimana menghafal Al-Quran. Mungkin mau dengar dulu nih, mungkin ada keresahan yang kadang juga disampaikan oleh santriawan ataupun santriawati. Mungkin dari santriawati dulu, biasanya apa sih yang suka dikeluhkan gitu ya? Ya paling yang pembiasaan ya, karena mungkin kalau santriwati itu ya biasa perempuan ya Mbak, perempuan mah kayak ketika menghafal gitu ya, menghafal Al-Quran kan dengan targetan beberapa targetan itu mereka mungkin ada keluh kesah gitu, keluh kesah seperti kayak ustazah gitu, misalkan ininya saya belum hafal dan sebagainya. Nah, kita sebagai ustazah itu memberikan solusi dengan cara ya ayo dihafal dengan metode-metodenya yang ini, dan juga keluh kesah seperti ya kebiasaan yang biasanya belum bisa bangun pagi atau bangun malam gitu ketika ini. Nah, kita dorong itu mereka kan saja berat banget ya bangun ini gitu, bangun malam yang biasanya di rumah nggak bangun gitu ya Mbak. Sekarang dibangunin jam 3 tuh sudah bangun gitu Mbak. Nah, jadi mungkin keluh kesahnya mereka yang pembiasaan mereka di rumah itu masih terbawa gitu. Tapi kalau yang udah kakak-kakak kelas biasanya udah biasa. Udah Oke, biasa. itu dari santriawati. Kalau dari santriawan gimana ya Pak Ustadz? Untuk santriwan namanya laki-laki ya lebih cenderung mereka itu dari karakter saja itu susah diam, jadi lebih banyak aktif. Jadi dan apalagi kita kan di pesantren Tahfiz Az-Zikra itu rata-rata usia SMP. Usia SMP itu dimana usia yang mereka lagi mencari jati diri. Nah, jadi akhirnya ya biasalah paling kendalanya itu banyak ya penasaran coba ini coba itu. Nah, cuman dari kita itu penanganannya ya kita mengarahkan, selalu menasehati ketika ada kendala apa ya kita langsung tangani. Langsung panggil gitu. Ya paling sih intinya dari laki-laki itu mereka daya ingin tahunya lebih tinggi gitu ya. Dan kalau dialokasikan dengan hal yang baik kan jadinya lebih Al-Quran. Betul. Paling ya keluhnya ya itu kalau ketika dalam keadaan yang nggak baik, nah itu yang jadi permasalahan. Nah, kemudian tadi juga kan dari Pak Ustadz Asep juga menyampaikan bahwa di sana juga bukan fokus hanya pada Al-Quran saja, kemudian juga ada bahasa. Nah, kita juga tahu ya pada zaman ini lah gitu kan ya, teknologi semakin berkembang. Ada banyak hal yang kita juga bisa pelajari. Dan bagaimana Pondok Pesantren Tahfiz Az-Zikra ini bisa mengkombinasikan antara pengetahuan keilmuan Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang lain nih. Betul. Boleh dari Teh Bekti dulu. Jadi Pondok Pesantren Tahfiz Az-Zikra ini tidak menutup teknologi gitu ya Mbak. Dan kita nggak mau anak santri-santri itu bukan yang tidak melek buta gitu, buta teknologi, tapi bisa menggunakan
apa namanya dari Teknologi. teknologi itu sendiri gitu. Dan itu salah satunya kami ada programnya tadi, salah satunya itu program life skill. Nah itu dengan cara apa? Dengan cara adanya menggunakan teknologi, salah satunya itu menggunakan komputer. Jadi pembelajaran menggunakan komputer. Kita alhamdulillah fasilitasnya tuh ada lab komputer gitu. Nah lab komputer ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah pembelajarannya itu ya ketika ada pelajaran komputer ya Ustaz Asep, terus ada ketika ada School. anak-anak ya eskul ini juga. Dan kalaupun ada kegiatan dari OSIP ya kayak kalau di tempat umum mah OSIS gitu ya. Nah itu mereka mempergunakan fasilitas komputer itu. Oke. Nah jadi alhamdulillah diajarkan Word, Microsoft Word gitu. Segala skill yang iya, inilah gitu ya. teknologi gitu. Dan juga ketika ada anak-anak yang pengen menggunakan HP yang memang itu di arah pembelajaran itu diperbolehkan. Diperbolehkan Iya. ya. Baik. Nah, kemudian ini kan kalau kita lihat ya ada banyak sekali pondok pesantren tahfiz yang ada di Indonesia. Kemudian juga banyak sekali juga tutor-tutor lah ada gitu ya. Iya. Nah, ini ada metode-metode yang kadang tuh berbeda-beda digunakan ketika menghafal Al-Qur'an. Ya. Kalau di pondok pesantren tahfiz Az-Zikra sendiri, metode apa yang digunakan ya, Pak Ustadz? Baik, untuk metode sendiri kan dari setiap anak kita kan kelompokkan ya Mbak. Jadi ada yang sudah bisa menghafal ataupun yang belum bisa menghafal, kita kelompokkan terlebih dahulu. Jadi ketika awal masuk kita lihat nih anak sudah bisa baca Quran atau belum. Jadi kalau misalkan belum, dia akan dimasukkan ke tahsin dulu, jadi belum ke menghafal Al-Quran. Nah jadi dan juga ketika di tahsin mereka cara menghafalnya kita metode talaki. Jadi pembimbingnya dulu yang baca, selanjutnya baru anaknya mengikuti. Jadi gitu aja. Cuman tetap ada targetan-targetan. Nah itu metode talaki. Setelah itu kalau misalkan mereka sudah bisa baca Quran, sudah bisa sudah mulai menghafal lah ya. Jadi baru mereka naik kelas. Yang tadi yang Ustazah Bekti sampaikan ada yang kelas sufla, wusto, ulia. Nah, kita dikelompokkan itu. Jadi di tahfidz juga kita nggak semua disamaratakan. Karena kan setiap anak itu punya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Jadi ada yang sufla itu ya sesuai dengan targetan, dengan kemampuannya. Bisa jadi yang sufla itu kalau di pesantren tahfidz Az-Zikra kita satu hari itu targetannya satu kaca. Satu kaca, satu hari selama satu hari. Karena kan kita pendidikan di pesantren tahfidz Az-Zikra yang utama itu tahfidz. Hanya saja tadi kita tidak menutup kemungkinan untuk belajar pelajaran umum. Karena kalau dipresentasikan itu kurang lebih perbandingannya 70-30. 50 itu tahfidz Quran, 20 itu pelajaran agama, 30 itu pelajaran umum dan ditambah eskul-eskul itu. Ya, jadi lebih utamanya tahfidz ya. Jadi ada yang sufla, wusto, ulia. Nah, kalau yang wusto itu lebih tinggi lagi targetannya per hari hafalannya, betul. Nah, terus juga ada yang ulia. Nah, untuk metodenya sendiri itu yang kalau yang belum bisa baca Quran kan tadi talaki. Kalau yang ini mereka kita beri kesempatan silakan menghafal di tempat yang mereka inginkan. Jadi setelah itu baru store. Jadi simak. Itu aja sih. Kalau untuk di pesantren tahfidz Az-Zikra ya. Iya. Dan itu bagaimana nih prosesnya kan dari 2022 sampai saat ini 2025. Bagaimana perkembangan santrinya? Untuk pertama-tama sih perkembangannya ya banyak anak-anak yang masuk pesantren kita itu yang pertama angkatan pertama ya. Itu karena banyak paksaan dari orang tua, jadi anak-anaknya sulit untuk kita juga sulit untuk menerapkan karena kan di pesantren tahfidz Az-Zikra kita berupaya 1,5 tahun itu selesai 30 juz. 1,5 tahun selesai 30 juz dan nanti 1,5 tahun ke depan itu proses tadi mungkin. Jadi sudah di luar kepala lah. Ya, kalau yang pertama masih store. Ya. Nah alhamdulillah untuk 2 tahun kebelakangan ini alhamdulillah itu ya hampirlah banyak kemajuan. Jadi anak-anak karena banyak juga anak-anak yang emang karena keinginan dari diri sendiri. Akhirnya ya program kita, targetan kita ya tercapai. Alhamdulillah. Dan untuk yang selesai di pesantren tahfidz Az-Zikra sejauh sampai saat ini itu alhamdulillah udah kurang lebih ada 16 orang dari 60 santri. Wow, Jadi ya banyak ya. Alhamdulillah. Nah,
Kemudian tadi kan juga sudah disampaikan terkait dengan bagaimana metode-metode yang digunakan ketika ini mengajarkan lah menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Az-Zikra. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, tentunya ketika mendidik generasi ini tidak hanya merupakan tanggung jawab dari guru saja, dari ustadz ustazah saja, tapi ada peran keluarga. Betul. Nah, ini bagaimana nih dari Pondok Pesantren Tahfiz Az-Zikra akhirnya juga mengajak orang tuanya agar sama-sama bahu-membahu lah gitu, agar ini hafalan anaknya juga terjaga. Dan juga keilmuannya juga terjaga. Ini seperti apa? Boleh dari Ustazah Dekri. Baik, jadi kami gitu ya, Pondok Pesantren Tahfiz Az-Zikra itu berkesinambungan juga gitu sama wali santri, ya, wali santrinya. Dengan untuk yang pertama, mungkin setiap bulan kita akan mengadakan pertemuan atau penjengukan, di mana penjengukan itu setiap ada penjengukan adanya perkumpulan dulu dari wali santrinya itu, Mbak, di wali santri, dan dikasih arahan pertama. Nah, dari arahan itu mengajak mengajak wali santri untuk bisa saling bekerja sama gitu, bekerja sama untuk ayo gitu, untuk para orang tua bisa bekerja sama, baik anak-anak di pesantren maupun di rumah itu, untuk berperan aktif juga mendidik anak-anaknya dalam lingkup tahfiz gitu, dan menghafal Al-Quran dan agama yang lainnya. Dan juga di pondok pesantren kami itu setiap perpulangan ada yang namanya setoran hafalan. Jadi walaupun mereka libur, kita tetap gitu, tetap berlanjut di rumah. Jadi ada tanggung jawab gitu sama orang tuanya. Dan juga biasanya kita memberikan tanggung jawab atau selembar kertas untuk kayak kegiatan ibadah, dipantau terus ya, dipantau terus, kegiatan ibadah, membantu orang tua atau enggak, menyapu enggak, jadi kegiatan sehari-hari yang mana berkaitan dengan ibadah, akhlak, adab gitu kepada orang tua maupun di rumah juga. Nah, itu dipantau. Jadi nanti ada kuesioner untuk orang tuanya itu sendiri. Jadi menjaga ya. Menjaga. Karena kan biasanya yang merupakan keresahan dari para ustazah yang ada di pondok adalah ketika sudah di luar, pulang, bubar semua. Ini apalagi mau pulang juga ya. Menuju Lebaran kan banyak sekali para santri yang akhirnya juga pulang gitu kan ke rumahnya. Nah, ini berbicara soal menghafal Al-Quran dan juga mengajari selaku ustadz dan ustazahnya, tantangan apa sih yang dirasakan? Boleh dari Pak Ustadz. Untuk tantangan sendiri, yang pertama satu dari mungkin karena kita tiap hari itu Al-Quran, bergelut dengan Al-Quran, tentu rasa jenuh. Ada jenuh. Ya, rasa jenuh. Jadi rasa jenuh ini yang mana dapat mempengaruhi dari tadi prestasi anak-anak yang biasanya satu hari dia mampu 5 kaca atau 5 lembar gitu kan. Ini mereka karena jenuh, itu akhirnya berkurang. Nah, jadi apalagi biasanya juga yang berpengaruh itu ketika mau perpulangan. Ya, mau perpulangan. Cuman kalau kita di pesantren Tahfiz Az-Zikra itu ketika mau perpulangan mereka kita push dulu. Jadi untuk persyaratan kepulangan aja ya, jadi wajib setoran hafalan. Jadi sesuai dengan sesuai dengan hafalan yang sudah dia capai. Kayak misalkan sudah 10 juz, jadi untuk tasminya kita ambil 2 sampai 3 juz. Gitu. Ada yang sudah 30 juz, kita untuk tasmi bil goibnya untuk persyaratan kepulangannya itu 5 juz sekali duduk. Sekali duduk. Ya. Jadi makanya kita push dulu. Nah, nanti juga ya tadi yang Ustazah Bekti sampaikan, ketika di rumah juga kita nggak main lepas begitu saja. Jadi ada mentoring, pantauan ya. Jadi kita biasanya video call. Ya, jadi anak setoran online ya. Setoran online gitu. Selain tadi diberi kuesioner untuk kegiatan harian yang mana di pesantren itu dilakukan, kayak sholat berjamaah tepat waktu, terus juga zikir. Bersih-bersih. Nah, itu di rumah tadi ada di kuesioner tersebut, Mbak Rida. Jadi ya itu. Jadi kita dan orang tua bekerja sama. Ya, kembali lagi ke situ. Dan juga ditambah lagi apabila ada kendala kepada santri, biasanya kita peran ustadz dan ustazah dengan orang tua itu biasanya kita panggil orang tua. Jadi misalnya setelah perpulangan nih biasanya nanti kan ada orang tua tuh datang ke kita, berikan waktu untuk orang tua menyampaikan keluh kesah. Bisa punya unek-unek unek-uneknya selama di rumah nih apa sih libur kendala gitu kan. Nah, nanti ketika di pesantren kita akan
evaluasi kembali gitu. Dan ketika mau pulang juga sama, kita menyerahkan lagi kepada orang tua dan kita beritahu nih bahwasanya anak ini selama di sini nih pernah melakukan ini nah begitu. biar Jadi tahu juga biar ya. tahu juga. Jadi sama-sama kita antara orang tua dan ustadz dari pengajar di pesantren itu saling komunikasi yang baik lah. Saling komunikasi yang baik, dan ini juga kan merupakan salah satu impian untuk mewujudkan Ya. generasi Qurani. Ya, ini juga pasti amat sangat membanggakan untuk Betul. kedua orang tua, untuk keluarga, untuk agama, untuk masyarakat juga Iya. tentunya. Nah, baik Pak Ustadz dan Ustadz. Nah, ini kita tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang pemirsa soal mencetak generasi Qurani sejak dini. Namun sebelum menutup perjumpaan kita di sore hari ini, boleh disampaikan closing statement nih mengenai tema kita pada sore hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah, bunda, pemirsa Sultan TV dimanapun berada, yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang ini pendidikan sangatlah penting, apalagi pendidikan dalam mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu mempelajari agama Islam. Nah, salah satu tempat yang terbaik untuk mempelajari agama Islam dan memahami agama Islam adalah pesantren. Mengapa pesantren? Karena pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang menggunakan sistem pondok atau asrama, yang secara otomatis anak-anak akan tinggal di pesantren yang kesehariannya itu akan diisi kegiatan-kegiatan yang positif, dan juga akan diberikan pengajaran-pengajaran ilmu agama Islam, dan juga ditambah ilmu-ilmu kehidupan seperti kemandirian, kedewasaan, dan kehidupan bermasyarakat. Maka ayo ayah, bunda, kita arahkan putra-putri kita untuk masuk pesantren. Kita bekali mereka dengan pondasi agama yang kuat. Nah, jadi mari apabila ayah bunda ingin anak-anaknya menjadi tadi generasi Al-Quran, nah salah satunya adalah pesantren Tahfidz Az-Zikra. Kita adalah salah satu pesantren tahfidz terbaik di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Nah, kebetulan juga ini Mbak Rida, kita pesantren Tahfidz Az-Zikra itu spesial Ramadan. Kita kan sudah mulai pembuka penerimaan santri baru. Nah, di spesial ini khusus di Ramadan saja kita ada cashback atau potongan biaya pendidikan sebesar 50%. Wah, Masya Allah. Nah, segera daftarkan. Ya, jadi segera daftarkan untuk ayah bunda ya, jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan. Karena kita hanya di bulan Ramadan saja untuk 50% ini. Baik. Gitu, ya. Wah, ini tentunya ya bagi pemirsa setia Sultan TV tadi yang tertarik dan juga ingin menyekolahkan anaknya ataupun saudaranya gitu kan Betul. ya ke pondok pesantren fokus pada Al-Qur'an, boleh disilakan untuk bisa daftar ke pondok pesantren Tahfidz Tahfidz Az-Zikra. Az-Zikra. Iya. Kalau semisal dari Ustazah sendiri, ada closing statement yang disampaikan? Lanjut dari Ustadz Asep, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin datang langsung atau bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Tahfidz Az-Zikra, kami dengan senang hati untuk langsung datang ke Pondok Tahfidz Az-Zikra yang berada di Jalan Dharma Kusuma, Kota Cilegon, di mana di sana kita akan bisa menerima ibu bapak untuk bisa melihat-lihat ataupun mau bertanya-tanya secara langsung, dan jika mau secara online bisa langsung menghubungi kontak center. Nah, di mana dengan nomor 08 777 23 6003. Atau bisa juga kalau alamatnya bingung bisa searching di internet ya, internet pesantren Tahfidz Az-Zikra Cilegon. Nah, insya Allah itu akan muncul paling atas. Wah, Ya. udah biasanya ada media sosialnya. Iya, Untuk media sosial sendiri kita ada Facebook, ada Instagram, ada juga YouTube, itu pesantren Tahfidz Az-Zikra Cilegon. Wah, baik. Jadi kan kalau sekarang nih memang di era teknologi yang makin maju gitu, orang tuh kadang ngepoinnya lewat media Lewat sosial. media sosial. Boleh banget ditanya-tanyakan lagi, dan semoga ya tadi seluruh santri yang ada ya di Tahfidz Az-Zikra ini juga bisa menjadi generasi yang membanggakan. Siap. Iya. Terima kasih Ustaz dan juga Ustazah Sama-sama, sudah Ustazah. berbincang-bincang Siap. ya. Siap. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini juga bermanfaat. Amin, amin, ya Bagi rabbal alamin. pemirsa setia Sultan TV, kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini. Ya. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Ustadz Asep Jubaidi yang merupakan Nazir Pesantren Az-Zikra. Kemudian juga ada Ustazah Bekti Nurdiana yang merupakan musyrifah dari Pondok Pesantren Tahfidz Az-Zikra. Membahas mengenai
mencetak generasi Qurani sejak dini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.